ketegangan kembali melanda wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali melakukan aksi teror. Setelah sebelumnya menyerang kompleks pertokoan dan kios bahan bakar yang menyebabkan 4 warga luka-luka, kini sekolah menjadi sasaran baru mereka. Peristiwa ini terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dekai, Yahukimo. Menurut keterangan saksi, 7 anggota OPM bersenjata lengkap tiba-tiba masuk ke area sekolah sambil mengancam dan menebar kepanikan. Para siswa histeris dan berlarian menyelamatkan diri. Guru-guru berusaha menenangkan murid, namun tidak dapat berbuat banyak saat para pelaku mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka. Kelompok bersenjata ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopi Tua Heluka, 2 tokoh yang dikenal aktif dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut. Situasi baru mereda setelah pasukan gabungan elit TNI dan Polri, termasuk Brimob dan Satuan Rider TNI, tiba di lokasi dengan kendaraan taktis dan perlengkapan tempur lengkap. Kehadiran aparat membuat para pelaku panik dan melarikan diri ke arah hutan di sekitar Dekai. Komandan Operasi Pengamanan menegaskan bahwa keselamatan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sekolah sudah kondusif dan kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan normal di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebutkan 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur setelah terjadi baku tembak singkat dengan penembak Jitu Brimob dan Satuan Rider TNI di kawasan hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan secara terarah. Kondisi di SMK Negeri 1 Dekai kini berangsur normal, namun aparat masih bersiaga penuh untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Kabag Operasi Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menempatkan personel di sejumlah titik rawan yang mendapat dukungan penuh dari Brimob Polda Papua. Ia mengatakan, masyarakat mulai merasa lebih tenang melihat kehadiran aparat di pusat keramaian dan kawasan pemukiman. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, situasi kini berangsur pulih. Namun, aparat keamanan tetap berjaga dan meningkatkan patroli guna memastikan tidak ada lagi ancaman dari kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Sementara itu, Egyanus Kogoya kembali menjadi sorotan publik setelah pemimpin kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini mendadak muncul dalam siaran langsung di salah satu media sosial pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam tayangan itu, Egyanus tampak santai, mendengarkan musik bersama rekannya, bahkan menerima gift dari penonton. Kemunculan Egyanus lewat live tersebut langsung menimbulkan kehebohan karena ia adalah salah satu buronan paling dicari oleh TNI dan Polri. Nama Egyanus Kogoya mulai dikenal luas sejak tahun 2018 setelah memimpin serangan brutal terhadap pekerja proyek jembatan Trans Papua yang menewaskan lebih dari 20 orang. Sejak saat itu, kelompoknya kerap melancarkan serangan ke pos-pos keamanan, membakar pesawat perintis, hingga menembak warga sipil yang dianggap musuh perjuangan mereka. Pada tahun 2023, Egyanus kembali jadi pusat perhatian dunia setelah menyandera seorang pilot warga negara Selandia Baru di Paro, Kabupaten Enduga. Hingga kini, ia diyakini berpindah-pindah di wilayah pegunungan Enduga dan Yahukimo bersama puluhan pengikut bersenjata. Egyanus juga disebut mendapat pasokan amunisi dari jaringan luar Papua. Karena itu, aparat keamanan menempatkannya di daftar teratas buronan berbahaya. Operasi besar-besaran TNI dan Polri pun masih terus digencarkan untuk menangkap Egyanus Kogoya, hidup atau mati. Sementara itu, juru bicara OPM Sebi Sambom kembali muncul dan menyatakan siap mengundurkan diri. Berikut pernyataannya. Jadi kalau Anda tidak peduli media, hanya pikir perang, itu tidak bisa. Lalu yang berikut, ingat, TPN kami ini mereka kurang berbahasa Indonesia. Nanti wartawan tanya, mereka akan bicara sembarang kaki kepala bahasanya. Ya, di situ nanti wartawan akan menulis lain. Ya.
dengan dasar ini kita mengendalikan media ini oleh orang-orang yang profesional, bukan orang sembarang. Begitu. Jadi saya bilang ini lucu. Kenapa kemarin saya umumkan ke publik itu karena Agus Kossai salah dengan kelompok ini. Ingat baik. Mereka ini menyerang saya bukan baru ini. Pembebasan pilot tuh mereka sampai magi-magi segala macam. Agus Kossai ini audio voice banyak. Ada yang pernah sudah dapat. Ini saya bukan bohong ini. Jadi cara ini cara yang tidak betul. Saya bilang kita itu dengan Ipar Bukta Tabuni waktu ketua KNBB kami itu selalu menghargai kerja. Baru kamu anak-anak ini ya di pengurus tidak hargai. Ukuran Manimbo kamu bikin pernyataan kemarin tuh kamu dapat hasutan dari Agus Kossai, ya, kamu sudah salah. Begitu. Kalian harus tahu bahwa TPN itu bukan KNBB, saya bilang. Mau ketemu, pergi pertemuan yang kau lihat tahun di Ilaga, itu tidak mungkin. Jadi biar begitu ada komunikasi saja dan manajemen markas pusat mengelola semua ini, mengeluarkan dari manajemen markas pusat. Kita sudah ditetapkan oleh anggaran dasar rumah tangga, tidak diganggu-gugat. Maka kita bekerja. Itu yang ingat baik. Ini kartu asnya. Jadi sentimen Agus Kossai ini kartu asnya di sini. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang profesional di seluruh dunia, orang-orang yang kemarin mendukung kami untuk pembebasan pilot, maka kita adu argumentasi di depan meja. Argumentasi Anda tidak mungkin diterima oleh mereka seluruh dunia. Mereka bilang ini orang masih primitif begitu. Tapi tawaran kami untuk pembebasan pilot dengan proposal kami, itulah sebenarnya. Dari sejak itu sebenarnya kami sudah kasih hantu Indonesia bisa berkeping-keping. Jadi secara mental, psikologis mereka sudah down sebenarnya. Down. Tapi karena kalian tidak bekerja, tidak pergi ke Gianus. Itu. Akhirnya kami baru pertemuan bulan sekitar Juni. Lalu kami mengirim satu anggota pergi ke Gianus, tapi masih perjalanan Gianus sudah bebaskan pilot. Jadi, oke, rakyat Papua dan semua pejuang juga diplomat di seluruh dunia sudah dengar kartu asnya itu Agus Kossai dengan kelompok ini, sentimen dengan juru bicara, kartu asnya itu. Jadi ini orang-orang yang lucu, begitu aneh. Saya sudah bilang, kalau kita adu argumen di depan forum dengan orang-orang expert profesional yang kemarin mendukung kami untuk pembebasan pilot di seluruh dunia, itu Dewan Gereja termasuk mendukung kami. Jadi argumenmu Anda bahwa tukar pilot dengan Papua Merdeka, itu mana orang bisa tertawa kita. Orang di seluruhnya, orang profesional yang sudah negara maju bisa tertawa kami. Mereka bilang, oh dikasihan, mereka masih primitif, jadi mereka tidak mampu, betul, kasihan begitu. Oke, itu kartu asnya. Jadi, oke sudah, kamu kan umumkan hasur TPN di seluruh Kodam dan bilang umumkan, mesti percaya juru bicara, saya siap mengundurkan diri. Sudah dengar? Catat baik.